tentang fitnah Wahabiyah. Karena memang subhanallah fitnah ini bergelombang seperti gelombang samudra. Silih berganti tuduhan, silih berganti cacian, tak pernah ada habisnya. Demi Allah, mengurus permasalahan seperti ini sebetulnya terlalu memalingkan kita dari ilmu-ilmu yang banyak sekali yang belum kita kuasai. Namun ketika kita melihat fitnah ini ya sudah begitu merata, merajalela, ditiupkan oleh orang-orang yang memang benci dan dipenuhi hatinya dengan kebencian kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka tak mengapa ya pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada hubungannya dengan firqah Wahabi ataukah tidak? Karena banyak ya di antara orang-orang yang menuduh Wahabi. Ketika mereka ditanya tentang sejarah, siapa Wahabi, bagaimana Wahabi, kapan muncul Wahabi, mereka memberikan jawaban-jawaban yang aneh sekali. Sudahlah jawaban itu tidak ilmiah, tidak otentik, bahkan terkadang jawaban itu hanya berasal dari apa? Kata anu. Padahal subhanallah, masalah tuduh menuduh itu bukan masalah yang ringan di sisi Allah. Tuduh menuduh itu masalah yang berat di sisi Allah. Kita ketika kemudian menuduh orang, lalu kita salah dalam menuduh, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifatul Rashidah, berkata apa? La an ukhti fil afwi ahabbu ilayya min an ukhti'a fil uqubah. Saya salah dalam memaafkan itu lebih saya sukai daripada saya salah dalam memberikan sanksi, dalam saya memberikan vonis. Subhanallah. Kenapa kalau kita maafkan, kita tidak memvonis, tidak menuduh dulu, itu lebih baik ya akhi azani Allah wa iyyakum, daripada kita salah ketika memberikan sanksi. Ketika kita salah dalam memberikan sanksi, apa yang terjadi? Maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau yang dituduhkan memang benar, maka akan masuk kepadanya. Wa illa, tapi kalau tuduhan itu tidak benar, ya, apa yang terjadi? Raja'at ilaih, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Pembahasan pertama yaitu tentang siapa Wahabi. Apa sejarah Wahabi, Mas? Sejarah yang harus diluruskan. Yang perlu antum ketahui, Wahabi itu dari kata Wahhab. Sedikit saya memperkenalkan kepada antum tentang makna Wahabi itu. Wahhab dan dalam bahasa Arab disebut dengan ya'un nisbah. Ya yang merupakan penisbatan. Artinya nisbat kepada Wahhab. Dan Wahhab itu Pak, salah satu daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebatas makna secara bahasa saja. Nah sekarang siapa Wahabi dan kapan munculnya Wahabi? Pernah saya membawakan sebuah dialog ringan antara seorang ulama Saudi yang bernama Syekh Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuai'ir dengan para ulama Maroko. Para ulama Maroko yaitu Maghrib maksudnya. Di mana didapati sebuah fatwa dari seorang ulama yang bernama Al-Lakhami. Ulama yang bernama Al-Lakhami ini pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Bagaimana status masjid ini dan bagaimana firqah Wahabiyah itu? Maka beliau memfatwakan bahwasanya masjid itu masjid yang harus dihancurkan. Dan beliau menyatakan bahwasanya firqah Wahabi itulah firqah yang sesat dan menyesatkan. Firqah Kharijah, Khawarij, mudillah yang menyesatkan. Maka kemudian Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuai'ir berkata kepada orang yang membawakan fatwa itu,
Kata beliau, yang kamu bawakan itu dari mana? Ternyata dari sebuah buku yang berjudul Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahli Al-Maghrib, yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Kemudian beliau bertanya, baik, kata beliau, Ibnul Lakhami yang ditanya tentang firqah Wahabiyah itu wafat tahun berapa? Disebutkan di situ ia tuwfiya, beliau wafat tahun 478 Hijriah. Baik, 478 Hijriah itu abad keberapa? Abad yang kelima Hijriah. Dan yang menukil fatwa Al-Ibnul Lakhami ini siapa? Al-Wansharisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Dan itu abad yang ke-10. Kemudian beliau berkata, Anda tahu kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan? Tidak tahu. Baik, kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Bayangkan, Ibnul Lakhami wafat tahun berapa, Pak? 478 Hijriah. Dan yang menukil fatwa Ibnul Lakhami itu siapa? Al-Wansharisi wafat tahun 914 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun berapa? 1115 Hijriah. Berarti setelah berapa ratus tahun dari fatwa Ibnul Lakhami, mungkinkah Ibnul Lakhami memfatwakan tentang sebuah firqah yang akan datang nanti ratusan tahun yang akan datang? Dari mana dia tahu? Maka di sini yang harus kita pahami, Pak, ternyata Wahabi yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami ini ya adalah firqah yang dibawa oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Abdul Wahhab bin Rustum. Dia memang seorang firqah khariji, seorang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Pemikiran yang memang menyesatkan, bahkan difatwakan oleh para ulama akan kekafirannya ya firqah ini. Jadi secara sejarah, Pak, penamaan Wahabi itu ya dengan yang diklaim katanya pentolannya dakwah Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini suatu apa namanya, sejarah yang sangat aneh sekali. Makanya ya akhi, azani Allah wa iyyakum, ini secara sejarah bahwasanya firqah Wahabiyah sudah muncul jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Nah, dikira oleh orang bahwa Abdul Wahab inilah pendiri daripada Wahabiyah. Akhirnya diklaimlah Wahabi. Subhanallah. Padahal beliau namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Secara penisbatan saja sangat salah sekali. Ya, Wahabi itu nisbat kepada Wahab. Beliau namanya Muhammad, harusnya Muhammadiyah kan gitu. Bukan Wahabiyah. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang kita ingin mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya ceritakan secara detail, sangat panjang sekali kisahnya. Mungkin insyaAllah suatu ketika, yang kalau ada waktu, saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang biografi beliau secara lengkap. Ya, bagaimana kehidupannya, kapan beliau lahir, bagaimana dakwahnya. Subhanallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah saya sebutkan tadi dilahirkan tahun 1115 Hijriah, di mana beliau semenjak kecil diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang betul-betul religi. Ayahnya Abdul Wahab, seorang pentolan madhab dalam madhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkeliling dunia mencari ilmu. Beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Hijaz, dia pergi ke Baghdad, pergi keliling dunia. Dan memang keadaan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana itu persaksian para ulama yang lainnya, ia penuh dengan kesyirikan, khurafat, bid'ah dan yang lainnya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah beliau mendapat bekal yang cukup dari keilmuan, mulailah beliau berdakwah.
Beliau mulai berdakwah di sebuah tempat yang bernama Huraymila, kemudian pindah ke Uyainah, kemudian kembali lagi ke Huraymila, kemudian akhirnya beliau pun pergi dan singgah di sebuah tempat yang bernama Dir'iyah. Dir'iyah inilah sebuah tempat yang di situ hidup pemimpinnya yang bernama Muhammad bin Saud. Adalah Dir'iyah dahulu, Pak. Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil. Tidak dikuasai oleh suatu kerajaan manapun juga. Masing-masing kabilah berdiri sendiri. Yang ada di Uyainah, maka kepala kabilah di sanalah yang menguasai. Yang ada di Huraymila, demikian pula yang ada di Dir'iyah. Dan kebetulan di Dir'iyah ini yang menjadi pemimpin kabilahnya adalah Muhammad bin Saud. Ia kabilah yang kecil dan lemah. Dan waktu itu beliau masuk pun juga dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Beliau singgah di rumah seorang syekh yang bernama Abdullah bin Suwailim. Walaupun Abdullah bin Suwailim sebetulnya merasa ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut diketahui oleh Muhammad bin Saud pada waktu itu. Tapi kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun tinggallah di rumah beliau. Disitulah beliau mengajarkan tauhid. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit orang-orang pun menerima tentang dakwah beliau. Tapi Abdullah bin Suwailim takut. Kenapa? Takut terhadap pemimpinnya siapa? Muhammad bin Saud. Terutama di Dir'iyah pada waktu itu tersebar kesyirikan, tersebar khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian salah seorang dari teman Abdullah bin Suwailim menyampaikan hal ini kepada istrinya Muhammad bin Saud. Istri Muhammad bin Saud ini seorang wanita yang kuat berpegang kepada agama. Maka kemudian orang ini pun menceritakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang dakwahnya dan yang lainnya. Rupanya istrinya tertarik. Istrinya, saya lupa namanya kalau nggak salah, Maudha, dan kakaknya atau adiknya yang bernama Thunayyan tertarik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memang dakwahnya betul-betul memurnikan agama Islam dari berbagai macam kesyirikan, khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian istri yang bijak dan salihah ini pun ketika Muhammad bin Saud masuk ke kamarnya, beliau pun berbicara baik-baik dengan suaminya. Wahai suamiku, pernahkah engkau mendengar orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak tahu, kata Muhammad bin Saud. Maka istrinya pun memberitahu kepada suaminya siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memberikan motivasi kepada suaminya bahwa ini adalah dakwah yang hak. Ini adalah dakwah yang benar. Maka kemudian Muhammad bin Saud berkeinginan sekali untuk bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih Muhammad bin Saud pun diberikan motivasi oleh saudara-saudaranya. Dan ternyata sebagian saudaranya pun pernah mendengar tentang dakwahnya beliau ini. Maka beliau pun pergilah ke rumah Abdullah bin Suwailim tadi dan bertemu di sana dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ia mendengarkan perkataan Syekh, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya begitu kuat, maka tertariklah Syekh Muhammad bin Saud ini kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata kepada Syekh Muhammad bin Saud, sesungguhnya kalau engkau menerima dakwah ini, pasti Allah akan muliakan engkau. Karena sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mulailah kemudian Syekh Muhammad bin Saud pun dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan dakwah di Dir'iyah. Dan subhanallah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Dir'iyah. Subhanallah, dakwah itu semakin merebak, akhirnya menuju Uyainah, menuju Quraymila. Bergabunglah kemudian dengan mereka orang-orang yang suka dengan dakwah ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat oleh antum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apakah ketika berdakwah seperti yang dituduhkan orang-orang dengan cara menjilat misalnya ke penguasa, mendekati ke penguasa, kemudian ini tidak, bahkan beliau sendiri yang didekati oleh Syekh Muhammad bin Saud, bukan beliau yang mau. Beliau waktu itu berdakwah kepada
manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Ternyata Allah bukakan hati Muhammad bin Saud ya tentang permasalahan ini, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, itu sekelumit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian bagaimana sejarahnya sehingga berdiri sebuah kerajaan yang bernama Saudi Arabia. Terlalu panjang. Saya tidak akan ceritakan di sini. Kenapa? Karena panjang sekali Pak sejarahnya. Tapi insya Allah akan saya isyaratkan pada sebagiannya ketika saya menepis sebagian tuduhan terhadap beliau. Ini pembahasan yang pertama Pak. Wahabi itu sekali lagi nggak ada hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali.